bahwa dia itu akan sengaja berbohong gitu. Itu akan ketahuan tuh hakim tuh, dia punya apa ya namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum, channel Awam Bicara Hukum ya. Orang awam bicara tentang hukum dan supaya orang awam mengerti tentang hukum. Pada video sebelumnya, saya sudah menceritakan bagaimana cara menjadi saksi di pengadilan. Ada di video sebelumnya ya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana ancaman saksi yang memberikan keterangan palsu. Maksudnya itu adalah saksi itu berbohong di depan persidangan. Jadi kadang-kadang mungkin saksi ini niatnya mau membantu terdakwa misalnya, karena terdakwa itu masih kawan dia misalnya ya, atau justru malah dia mau membantu penuntut umum atau jaksa begitu ya. Jadi apakah itu ada ancaman pidananya? Jadi sebelum ke ancaman pidananya itu, maka perlu saya jelaskan dulu bahwa saksi itu singkatnya, saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar langsung, mengalami langsung peristiwa pidana atau kejadian pidana. Tapi sudah diperluas oleh putusan MK ya, Mahkamah Konstitusi, bahwa bukan hanya sekedar melihat, mengalami dan mendengar saja, tetapi juga sepanjang pengetahuan dia mengetahui tentang peristiwa pidana, maka dia bisa jadi saksi. Begitu ya. Jadi saksi itu harus memberikan keterangan sejujurnya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berbohong, nanti hakim akan memperingatkan tuh. Hakim tuh akan memperingatkan kepada saksi jangan bohong, berkata dengan sejujurnya, karena ada ancaman pidananya. Jadi syaratnya itu pertama, bahwa saksi itu bisa diancam pidana. Pertama itu bahwa saksi itu memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya ya. Kalau Islam di bawah sumpah kitab suci Al-Quran, kalau Kristen ya itu di bawah Injil ya, sumpahnya dengan kitab Injil dan seterusnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi setelah itu bahwa syarat kemudian selanjutnya itu adalah apabila saksi itu sengaja ya, dia sengaja menyembunyikan keadaan. Jadi keadaan itu memang tidak ada, dibuatnya ada. Nah, itu yang maksudnya bohong itu. Nah, itu syaratnya ya. Artinya si saksi ini menyadari, menghendaki bahwa dia itu akan sengaja berbohong begitu. Itu akan ketahuan tuh hakim tuh. Dia punya apa ya namanya ya, punya formula atau punya rumus, punya cara ya, sehingga dia mengetahui saksi ini berbohong atau tidak, saksi ini memberikan keterangan palsu atau tidak, seperti itu tuh akan ketahuan. Tapi hakim akan mengingatkan untuk jangan memberikan keterangan palsu atau berbohong. Bagaimana contoh keterangan palsu atau keterangan berbohong ini? Ini ambil singkatnya begini. Misalnya saksi dihadirkan oleh jaksa ya. Saksi ini menurut saksi ini dia melihat kejadian si terdakwa ini mencuri, itu dia melihat. Padahal berdasarkan keterangan yang lain-lain, saksi-saksi yang lain, tidak ada si ini melihat, si saksi ini melihat. Nah, itu tuh contohnya. Atau contoh lain, saya bilang contoh lain. Misalnya, si A melihat kades tanda tangan surat. Dia bilang di sidang dia tanda tangan surat. Dia lihat kades itu tanda tangan surat. Bawa surat apalah itu, surat jual beli tanah misalnya. Karena dia ini pengen bantu terdakwa. Padahal pada saat itu si kepala desa ini tidak lagi menjabat. Jadi dipanggillah kepala desa itu oleh hakimnya melalui jaksa. Ketika dikonfrontir, ternyata pada tahun itu kades itu tidak bisa lagi menjabat lagi. Nah, bagaimana ceritanya dia bisa melihat
kades itu tanda tangan dan dia tidak menjabat lagi selaku kades. Nah, itu artinya bahwa saksi itu mengada-ada, membuat yang tidak ada menjadi ada, yang ada tidak ada. Nah, itu aja kuncinya. Itu ada ancaman pidananya itu. Ancaman pidananya itu di KUHP ya. Itu ancaman pidananya adalah 7 tahun penjara memberikan keterangan palsu. Jadi harus hati-hati ya. Menjadi saksi itu mesti hati-hati ya. Jadi berat jadi saksi ini ya. Jadi kita harus siap nanti ketika sudah memberikan keterangan di bawah sumpah, kita tidak usah berbelit-belit. Cukup jawab saja apa yang ditanyakan oleh majelis hakim atau penuntut umum atau penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa. Jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Apa yang ditanya itu yang dijawab. Tidak mesti jawaban kita itu benar, karena itu bukan soal ujian ya. Cuma kita mesti konsisten, artinya kita mesti runut menjawabnya. Mesti tidak boleh bohong, jadi tidak boleh kita mengada-ada. Kalau memang kita tidak tahu, kita jawab tidak tahu. Kalau kita memang jawab lupa, kita jawab lupa. Cuma jangan pula kriteria hakim tidak tahu semua, itu kurang pas juga begitu. Jadi yang pas itu adalah kita tetap memberikan keterangan apa yang kita ketahui saja, yang kita alami. Pokoknya pengetahuan kita terkait peristiwa atau kejadian pidana itu saja yang kita berikan. Kalau kita ragu, tidak usah memberikan keterangan ragu. Misalnya ditanya, kamu melihat terdakwa berapa kali mengayunkan kayu sehingga mengenai kepala korban. Jangan kalau kita cuma lihat 2 kali ya 2 kali. Jangan ngomong, oh Pak nggak terhitung lagi misalnya. Enggak, kita jawab saja yang mana kita tahu begitu. Karena kita sudah memberikan keterangan di bawah sumpah ya. Jadi ancaman pidananya itu 7 tahun. Malah lama ancaman pidananya saksi yang memberikan keterangan palsu tadi dibanding penganiayaan. Penganiayaan kan cuma 2 tahun 8 bulan ya. Hanya 2 tahun 8 bulan ya penganiayaannya. Sedangkan sumpah palsu ini 7 tahun gitu. Itu ya. Malahan dalam perkara tindak pidana korupsi itu ancaman pidananya terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tadi, di depan pengadilan tadi, pada saat sidang tadi, itu ancaman pidananya minimal 3 tahun, maksimal 12 tahun. Dendanya 150 juta minimal, maksimalnya 600 juta rupiah. Begitu di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi misalnya orang awam bicara hukum, kawan-kawan awam bicara hukum, Bapak Ibu semua yang setia menonton awam bicara hukum, ketika menjadi saksi di pengadilan tindak pidana korupsi, lebih mesti hati-hati lagi. Jangan sekali-kali kita membuat keterangan palsu. Itu siapa yang menunjuk keterangan palsu itu? Hakimnya. Nanti hakimnya akan perintahkan kepada jaksa untuk dilakukan proses penyidikan dan penuntutan. Jadi yang memerintahkan itu hakim. Hakim ketika mengetahui saksi itu memberikan keterangan palsu di sidang, langsung tuh bilang atau tunjuk penuntut umum supaya saksi itu diproses karena dianggap sudah memberikan keterangan palsu di persidangan begitu ya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan sekali lagi, bahwa ancamannya adalah 7 tahun. Jadi jangan sekali-kali kita memberikan keterangan palsu atau memberikan keterangan palsu itu karena kita di bawah sumpah, di bawah Al-Quran, di bawah kitab suci atau di bawah Injil. Maksudnya di bawah Injil itu kita disumpah dengan menggunakan kitab Injil yang non muslim misalnya, seperti yang Kristen misalnya, seperti itu. Jadi karena kita disumpah ya mesti memberikan keterangan yang benar-benar apa yang kita tahu saja. Tidak usah membuat keterangan palsu demi kita membela salah satu pihak. Saksi itu berat, sama dengan saksi akad nikah. Kalau kata saksinya tidak sah tuh pernikahan itu. Nah seperti itulah, saking beratnya itu menjadi saksi. Jadi harus harus benar-benar kalau menjadi saksi ya di persidangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Jangan lupa selalu tonton video-video kami ya. Kemudian jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Kemudian jangan lupa pula di share supaya pengetahuan ini tidak sampai di sini saja, juga sampai kepada rekan-rekan dan teman-teman atau tetangga-tetangga para awam bicara hukum ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam awam bicara hukum.